hidup ini 10% peristiwa, 90% respon terhadap peristiwa. Jadi istilahnya Pak John Maxwell, life is 10% what happened to you and 90% what happened in you. Secara khusus saya menyalami Bapak Ibu dan Saudara yang selama ini mendengarkan firman melalui radio, you may be seated, silakan duduk. Dari Papua, NTT, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sabah, saudara-saudara yang dari Sabah banyak yang mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, sampai Abu Dhabi. Ya, salam untuk semuanya. Jangan lupa yang ada di Pogowatu, kalau ada yang nonton di Pogowatu juga nih. Ya kan, luar biasa Sumba Tengah. Saudara-saudara, saya senang pagi hari ini saya ingin mengajarkan saudara mengenai betapa pentingnya memiliki hati yang lemah lembut. Semua bilang lemah lembut. Ulangi lagi, lemah lembut. Kalau saudara mendengar kata lemah lembut, apa yang ada di benak saudara? Oh, dia orangnya lemah lembut. Apa? Sayang. Saudara, apa itu lemah lembut? Sabar. Apa itu lemah lembut? Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar atau menonton berita-berita yang viral gara-gara kasus orang yang tidak bisa menahan amarah. Ya, salah satunya anak pegawai pajak yang mukulin seorang pemuda ya, yang akhirnya dia sendiri masuk dalam penjara atau akan menghadapi pengadilan dan bapaknya diseret-seret. Berikutnya ada kasus anak polisi. Baru-baru ini ada anak polisi yang menganiaya temannya juga. Ya kan? Bahkan juga ada istri yang menganiaya suaminya, suami menganiaya istrinya, anak menganiaya bapaknya. Ini juga terjadi. Saudara-saudara, yang baru viral sekarang adalah seorang yang mengaku sebagai nabi. Dan dia melepaskan tembakan di kantornya Majelis Ulama Indonesia. Saudara-saudara, semua itu terjadi karena orang ini tidak punya lemah lembut. Saya baru belajar dan ternyata kata lemah lembut itu berarti bukan lemah gemulai. Nah, saudara-saudara, lemah lembut itu tidak seperti yang dibayangkan, wah dia orangnya lemah lembut. Ya kalau ngomong mengatakan selamat sore, apa kabar? Ya kalau kakimu diinjak bilang mohon maaf kaki bapak ada di atas kaki saya. Bukan itu, saudara. Lemah lembut dalam bahasa aslinya adalah prates. Semua bilang prates. Prates artinya adalah strength under control. Sekarang bahasa Inggris, semua bilang strength under control. 1, 2, 3. Di dalam bahasa Inggris ditulis meekness. Di dalam terjemahan yang lain ditulis gentle. Jadi kalau ladies and gentlemen, sebetulnya gentleman adalah orang yang gentle. Ya kan? Tapi banyak orang kan tidak tahu apa itu gentle. Gentle itu prates. Apa itu namanya? Strength under control. Jadi saudara punya kekuatan, tapi kekuatan Anda ada di bawah kontrol Anda, bukan Anda yang dikontrol oleh kekuatan Anda. Jelas ya? Ini contoh, Anda punya kekuatan untuk membalas, tapi Anda tahan kekuatan itu. Anda mengontrol kekuatan. Anda punya kekuatan untuk omong kotor, tapi Anda tutup mulut saudara. Itu lemah lembut. Anda punya kekuatan untuk marah, tapi Anda tahan. Itu namanya lemah lembut. Dan saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus mengatakan ini dalam pengajarannya di dalam Matius pasal 5. Dan saya baru menemukan pewahyuan baru, Matius yang mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara bisa menemukan di Matius pasal 5. Kalau tidak salah ayat yang kelima. Sudah menemukan?
Mari kita akan simak bersama-sama Matius pasal 5 yang mengatakan begini, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan, luar biasa, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi lemah lembut adalah nilai kerajaan Allah. Salah satu value nilai kerajaan Allah atau karakter ilahi adalah lemah lembut, dan itu diakui oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam pengakuannya Tuhan Yesus, Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Yesus sendiri mengatakan, aku lemah lembut. Adakah Yesus punya kesempatan untuk balas dendam? Waktu ditampar mukanya, waktu diludahi wajahnya, waktu ada yang mencabut janggutnya, adakah dia kesempatan untuk balas dendam? Tapi pernahkah Yesus mengatakan nih, tunggu pembalasan saya. Waktu ada orang mau mengancam dia, orang menggosipkan dia, orang menghina dia, anak tukang kayu, adakah Yesus marah? Dia punya kesempatan untuk marah. Bahkan ada muridnya yang pernah mengatakan, Yesus turunkan api dari langit, bakar mereka. Yesus, no. Saudara-saudara, orang yang tahu kapan harus marah, kapan tidak marah, kapan harus omong kotor, kapan tidak omong kotor, kapan saudara melampiaskan dendam, Anda punya kemampuan untuk menjadi lemah lembut, mengontrol hak Anda. Anda punya hak, ya kan? Anda disakiti, Anda punya hak untuk menyakiti. Ya kan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya kan? Utang pati sahur pati, utang nyowo sahur nyowo. Apa kalau di dalam bahasa Sumbanya? Saudara mau balas dendam bahasa Sumbanya apa? Tidak tahu. Jadi saudara, kalau saudara misalkan aja, saudara di orang Jawa bilang dipoyoi atau dihina-hina kan, misalkan aja ketemu orang yang misalkan gendut, ya kan? Kadang-kadang postur tubuh itu bisa dijadi alasan untuk orang menjatuhkan Anda. Hei gendut, dut, mau kemana dut? Ya. Anda bisa membalas ke teman saudara yang membullying saudara dengan ucapan yang menyakitkan juga. Nah, kalau Anda membalas, Anda tidak bisa mengontrol. Bisa mengontrol hak Anda untuk melakukan apa yang menjadi hak Anda, itu namanya lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut dihadiahi oleh Tuhan namanya mewarisi bumi. Bahkan dikatakan orang yang lemah lembut itu adalah orang-orang yang berhak hidup bahagia. Nah, kalau saudara melayani Tuhan, itu menjadi persyaratan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini persyaratan seorang hamba Tuhan. Nah, saya mau menjelaskan ada 5 manfaat hati yang lemah lembut. Catat yang pertama, gentleness, meekness, diffuse conflict. Jadi orang yang punya hati yang lemah lembut, dia bisa meredam konflik. Bom yang harusnya meledak, saudara matikan itu sumbunya. Ya kan? Siapa yang pernah nyalain mercon? Petasan, pernah? Ya kan? Yang dinyalain apanya? Sumbunya. Nah, saudara, kalau mercon sumbunya sudah menyala, Anda bisa menghentikan supaya mercon itu tidak meledak. Caranya bagaimana? Tutup ember, ditutup dengan ember masih dia meledak, ya kan? Caranya bagaimana? Salah satu cara supaya mercon itu tidak meledak, ya, lari. Anda lari, mercon tetap meledak. Bagaimana caranya supaya mercon tidak meledak?
pegang sumbunya, dipotong sumbunya. Atau matikan sumbunya. Ya kan? Waktu Anda mematikan sumbunya, Anda sedang meredam ledakan. Ledakan tidak terjadi. Nah, ketika saudara-saudara menghadapi situasi di mana Anda sedang menghadapi konflik, misalkan ada orang yang menghina saudara, ada orang yang meremehkan saudara, ada orang yang memaki-maki saudara, ada orang yang seperti membuat Anda terprovokasi, kemudian Anda mengatakan, tidak, saya tidak akan marah. Anda sedang menggunakan kontrol untuk meredam hak Anda untuk marah. Makanya konflik tidak terjadi. Nah, jawaban yang lemah lembut meredakan pertengkaran. Jawaban yang lemah lembut meredakan konflik. Jadi ibu-ibu kalau suamimu sudah mulai ngomongnya mulai mengarah kepada kemarahan, jangan ditambah kemarahan. Kalau bensin ketemu dengan bensin, terbakarlah sudah. Kalau satu sedang jadi bensin, Anda harus jadi air. Katakan amin. Amin. Jadi kalau tetanggamu ini tiap hari maki-maki saudara, atau tetanggamu suka, saya kurang tahu di sini, suka gelendengi. Semua bilang gelendengi. Saudara pasti tidak tahu apa itu gelendengi. Diomongin. Yang kadang-kadang suka sindir-sindir. Ya kan? Ngomong keras-keras untuk nyindir saudara. Anda punya hak untuk nampar mukanya orang itu. Anda punya hak untuk ngunci mulutnya orang itu, tapi kan Anda tidak bisa. Nah, hidup ini 10% peristiwa, 90% respon terhadap peristiwa. Jadi istilahnya Pak John Maxwell, life is 10% what happened to you and 90% what happened in you. Dengar baik-baik. Clara ini udah pacaran 7 tahun, anggap aja, ya kan? Tiba-tiba pacarmu tertarik dengan orang lain, pindah ke lain hati. Kemudian dia mendatangi kamu dan dia mengatakan, mulai sekarang kita putus. Itu kalimat yang diucapkan, mulai sekarang kita putus di bawah 1 menit. Berapa jam dia akan marah, meresponi semua yang terjadi? Ya, berbulan-bulan. Peristiwanya berapa menit? Mungkin di bawah 5 menit atau 1 menit. Bisa-bisa dia harus menanggapi itu, meresponi itu sampai sisa hidupnya. Jadi hidup ini 10% apa yang terjadi kepada Anda, dan 90% adalah respon Anda terhadap apa yang terjadi. Kalau salah memilih respon, Anda bisa kiamat hidup Anda. Kesana kemari, Clara mengatakan, semua laki-laki sama saja. Itu misalkan aja. Karena dia pernah dikhianati, jadi selama hidupnya misalkan aja, ini bukan nubuatan Clara ya kan. Selama hidupnya dia anti laki-laki. Karena dia pernah disakiti oleh laki-laki. Kalau sampai selama hidupnya dia akhirnya membuat keputusan saya tidak mau didekati oleh laki-laki. Padahal sudah ada yang mendekati dia dan mengatakan tidak semua laki-laki. Tapi karena dia salah memilih respon, sampai di ujung kehidupannya dia lebih memilih sendiri. Kini aku sendiri lagi. Dia lebih memilih sendiri karena lebih nyaman, karena takut untuk dilukai lagi. Jadi peristiwanya 5 menit. Efek dari peristiwa itu bisa 50 tahun. Kalau Anda tidak bisa memilih respon, Anda akan menderita. Maka gunakanlah kontrol yang baik. Katakan amin. Amin. Saudara pernah jutaan? Jutaan itu Anda clash dengan teman. Kemudian Anda tidak mau ngomong dengan teman itu. Waktu masa kecil masih ingat? Ya kan?
Saudara berteman ini, tiba-tiba saudara tidak dilibatkan di permainan. Kemudian saudara marah, saudara tidak mau ngomong dengan teman itu bisa berminggu-minggu, ya kan? Anda punya respon marah, atau Anda harus meresponi yang baik supaya tidak kehilangan teman. Nah, kalau di kampung saya ada istilah wawuh. Jadi saudara mendatangi teman yang kepadanya saudara marah, kemudian tangannya begini, Edi, ya, ini begini atau begini, ya kan? Ini tandanya kita berdamai, ya kan? Ya, tarik 1, 2, 3, ya kita berteman lagi. Jadi kalau saya ada permen, saya kasih dia permen. Sebaliknya juga begitu. Nah, lebih baik, saudara-saudara, Anda membuat respon yang membuat hidup Anda bisa dinikmati. Katakan amin. Jadi salah satu harus bersikap lemah lembut. Jangan menggunakan hak Anda untuk melawan yang justru menciptakan konflik yang baru. Yang kedua, lemah lembut itu bisa meredam kritik. Orang yang lemah lembut waktu digosipkan, waktu Anda dikritik, Anda tidak ganti mengkritik. Sebab kalau Anda dikritik orang, hei kamu nih orangnya, ada orang yang suka nyari kelemahan, kekurangan orang lain. Ya, kenapa kamu pakai baju begituan? Hijau sama hitam itu tidak bagus buat wajah kamu. Ya kan? Saya lihat cara kamu ikat rambut tidak bagus itu. Itu model lama. Ya. Ada orang yang selalu mencari kekurangan saya. Rudi, kau pakai baju model begitu tidak cocok. Itu model Diponegoro. Ada orang yang selalu mencari kekurangan orang. Nah, kalau saudara tidak punya hati yang lemah lembut, Anda akan menggunakan mulut Anda yang sama. Jadi kalau Anda dikatakan memang kamu dasar kamu ini cicak, Anda akan pakai yang lebih besar dari cicak, kadal. Kamu kadal. Yang mendengar kata kadal, dia tidak bisa terima, dia akan meresponi kritik dengan cari yang lebih gede daripada kadal. Kamu biawak. Ya. Kalau kau mendengar kamu biawak, dia akan marah cari yang lebih besar lagi. Apa? Buaya. Tidak akan habis kritiknya. Dan saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, gunakan hati yang lemah lembut untuk meredam kritik. Anda akan dikritik oleh orang. Saya dikritik, saudara juga dikritik. Bagi orang kadang-kadang yang tidak suka dengan saudara, apa saja akan dikritik. Pernah dikritik oleh teman saudara? Apa coba yang saudara dengar? Telingamu panas enggak waktu dikritik saudara? Ya, ada kritik yang membangun, ada kritik yang menjatuhkan. Ada orang yang sengaja setiap kali pokoknya demi merasa baik, dia suka menjelekkan orang. Pernah ketemu dengan orang yang dia suka menjelek-jelekan orang lain supaya terkesan dia yang lebih baik. Kamu pernah ketemu Ayu? Ayu itu, dia kutunya banyak. Ini contoh Ayu, ini tidak benar Ayu. Pernah ketemu Edi? Itu anaknya terlalu jujur ya, tidak bagus. Jangan bersahabat dengan orang yang terlalu jujur dengan Edi itu. Susah diajak korupsi. Ya kan? Sudah pernah ketemu Yorhan? Oh Yorhan itu kalau sudah dimintai tolong kadang-kadang kalau dia sudah konsentrasinya terbelah susah dia kadang. Nah, ada orang yang setiap ketemu dengan orang lain dia cari kekurangan orang lain. Nah, kalau saudara ketemu dengan orang ini yang setiap kali ngomong dengan saudara, saya tidak suka dengan sepatu kamu tuh. Itu sepatu cocoknya buat saya. Saudara mau apa? Saudara langsung membalas dengan kritik. Anda punya hak untuk membalas dengan kritik. Tapi kalau saudara kritik dibalas dengan kritik, gosip dibalas dengan gosip, saudara tidak akan pernah bersahabat dengan orang. Maka gunakanlah kelemah lembutan, strength under control. Kontrol tidak perlu harus membalas, ya kan?
Kadang-kadang anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu kalau untuk saudara-saudara, tapi kalau ketemu saudara-saudara kita yang dari timur, anjing menggonggong, besok jadi RW. Jadi dengar baik-baik saudara-saudara, kalau Anda diizinkan dalam situasi ada orang yang ketemu dengan saudara, suka mengkritik, suka menggosipkan, suka mencari kelemahan, gunakanlah kontrol Anda untuk tidak membalas. Amin. Haleluya. Tidak perlu harus marah. Ya sudah dipanggil, hei Tam, si hitam, mau kemana? Misalkan, karena memang kulit saudara hitam. Ya, Anda tidak perlu marah, terima saja. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Kalau sudah dibilangin, Tam mau kemana? Sudah nyanyi, hitam atau putih. Atau nyanyi lagu lama, hitam manis, yang hitam manis. Ya, ada. Itulah sebabnya saudara-saudara, Proverb, Amsal 15 ayat 1 sampai 2 itu bagus sekali. Ini menjadi pegangan saudara-saudara. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai 2. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi firman Allah mengatakan lemah lembut itu banyak manfaatnya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, lemah lembut, lidah yang lemah lembut, sikap lemah lembut itu bisa mendatangkan apa yang disebut persuades. Gentleness persuades. Artinya orang yang lemah lembut itu bisa justru menaklukkan orang. Ini contohnya. Saudara pernah didatangi oleh sales? Sales itu walaupun saudara jawabnya agak kasar, dia akan terus ngomong dengan baik. Saudara pernah ditelepon oleh orang dari bank yang suka nelpon nawarkan sesuatu, walaupun saya sudah mengatakan tolong telepon saya 2 tahun lagi ya, gitu. Masih ngomong dengan baik, ya Bapak terima kasih. Dia masih menjawab dengan lemah lembut. Saya belum pernah ada pegawai bank yang waktu saya mengatakan, saya lagi sibuk, telepon saya 2 tahun lagi, kurang ajar. Saya tidak pernah mendapatkan pegawai bank yang marah, karena apa? Ternyata sama seperti saudara kerja di restoran. Anda dilatih untuk menanggapi setiap klien, customer atau pelanggan di restoran atau di hotel, waktu ada yang marah-marah, waktu ada yang mengkritik hotelnya, waktu ada orang yang komplain, petugas yang di depan itu tetap akan senyum. Terima kasih Bapak, nanti kami akan tolong. Saudara pernah di airport, di mana pesawat telat, kemudian masing-masing orang mendatangi counter, ada yang gebrak meja, ada yang maki-maki, petugas itu diem aja. Ya kan? Tidak ada yang keluarkan pesonya kemudian minggir semua. Ini bukan salah saya, ini pesawat. Tidak ada yang begitu, saudara. Jelas ya? Mereka akan tetap tabah, dimaki-maki, diperlakukan apapun juga tabah. Sama dengan sales. Sales yang berhasil adalah sales yang lemah lembut. Apa artinya? Dia tidak menggunakan hak untuk balik marah atau emosi. Karena apa? Karena dia merasakan kalau dengan bersikap lemah lembut, pada akhirnya lemah lembut itu menaklukkan. Pernah didatangi sales yang ngotot. Saudara sudah tidak mau beli, tetap aja datang lagi. Tidak mau beli, tetap aja ditawari lagi. Tidak mau beli, pada akhirnya saudara beli. Karena apa? Dia tidak menggunakan emosinya kalau ditolak atau barangkali ada orang yang tidak tertarik, dia akan terus bersifat atau bersikap menarik dengan ucapan-ucapannya. Nah, mereka sudah dilatih. Iya kan? Saudara-saudara pernah datang ke hotel atau ke restoran,
atau ke tempat yang setiap kali masuk sudah ada sambut, selamat datang, ya kan? Saudara beli atau tidak beli, tetap disambut. Kalau di Susitei apa dia bilang? Ada kalimat bahasa Jepang atau apa, kalau masuk gitu, selamat datang. Ya, seperti itu. Saya enggak tahu, tapi saudara, selalu ada kalimat ucapan. Kalau di restoran Thailand selalu ada yang swadika, ya kan? Nah, saudara beli atau tidak beli, waktu keluar tetap ada ucapannya. Ya kan? Coba kalau saudara tidak dilatih begitu, saudara sudah disambut, selamat datang, kemudian setelah saudara keliling-keliling tidak beli. Kemudian saudara waktu keluar mengatakan, kurang ajar lo, tidak beli apa-apa, udah masuk di restoran kami. Itu orang tidak akan datang lagi. Jadi Anda akan dilatih untuk terus bersikap lemah lembut kepada orang, karena lemah lembut bisa membuat orang pada akhirnya menyukai saudara. Dan membeli produk saudara. Kalau itu dalam partnership, saudara gunakan ini. Gunakan ini. Ada teman-teman yang mungkin impresi pertama waktu ketemu dengan saudara kurang menyenangkan. Tetaplah berbuat baik kepada orang itu. Amin. Ini berlaku buat para jomblo juga. Jadi pada waktu saudara mendekati calon saudara, dicuekin, tidak dianggap, diomongin kasar, jangan balik omong kasar. Bertahanlah, ya kan? 10 kali diomongin kasar, datang lagi, yang ke-11 kemungkinan dia akan berubah. Karena apa? Karena lemah lembut itu membujuk atau persuade. Jadi belajarlah memiliki hati yang lemah lembut. Yang berikutnya, lemah lembut itu menarik. Orang yang lemah lembut itu menarik orang. Orang yang lemah lembut itu menarik partner. Orang yang lemah lembut itu menarik customer. Itulah sebabnya belajarlah untuk memiliki sikap yang lemah lembut. Saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Amsal, orang yang lemah lembut banyak temannya. Jadi kalau saudara punya sikap lemah lembut, artinya saudara bisa mengontrol kekuatan saudara, saudara bisa memperkuat persahabatan dan mudah membangun persahabatan. Saudara pernah ketemu dengan orang yang kasar? Pernah ketemu orang yang omongnya kasar, bawaannya kasar kepada orang, ngomongannya kotor. Saudara mau bersahabat dengan orang-orang seperti itu? Saya yakin saudara tidak mau. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang lemah lembut, ya kan? Dia tahu kapan waktunya untuk ngomong, kapan waktunya tidak ngomong, kapan waktunya untuk dia memberikan ide, kapan waktunya untuk tidak memberikan ide. Dia bisa mengontrol. Maka orang itu akan menarik banyak orang. Bahkan saudara-saudara, orang yang lemah lembut katanya menjadi sahabat para raja. Artinya dengan sikap lemah lembut Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya coba mengaplikasikan ini di Indonesia. Presiden yang paling lemah lembut siapa? Jarang marah. Ya, Pak Jokowi. Dan saya melihat Pak Jokowi dia banyak sekali punya kesempatan untuk marah, tetapi dia tidak menggunakan kemarahannya, tapi dia menggunakan kata-kata yang bijak untuk menyelesaikan. Ini contoh waktu dulu zamannya dia kampanye digosipkan anak PKI, ijazah palsu, dan apakah dia pernah marah? Tidak pernah. Padahal dia punya hak untuk marah. Nah, orang yang punya hak untuk marah, punya hak untuk melakukan yang balas dendam tapi tidak menggunakan, itulah lemah lembut. Maka saudara-saudara, mari kita belajar lemah lembut. Amin. Tengok teman saudara, lemah lembut. Ulangi lagi, lemah lembut. Amin. Haleluya. Jadi hati yang lemah lembut itu menguntungkan saudara, makanya dibilang
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena merekalah yang akan mewarisi bumi. Dan Yesus sendiri yang mengatakan, aku lemah lembut. Belajarlah daripadaku, aku lemah lembut. Kita belajar dari Tuhan Yesus.